lihat Marcel disunat, Marcel Widianto. Iya, Kebetulan aku kenal Marcel kan. Aku lihat dia disunat, terus disunat di rumah sunat Mahdian. Dok, gue nanti mati nggak ya? Gue takut mati habis disunat. Karena yang kita lakukan tindakan sunat ini kan untuk mengambil bagian kulitnya aja. Jadi bukan tindakan operasi yang besar yang perlu ke meja operasi yang di rumah sakit segala macam. Halo, Rizky. Halo, dokter. Gue gak inget dokter, inget gue zaman sunat kemarin. Dokter gimana, sehat? Alhamdulillah. Kabar baik? Puji Tuhan, baik. Okay. Aduh, aku thank you, Bo. Udah diundang di podcastnya Dokter Muhammad Hussein. Jadi, ini adalah dokter gue zaman kemarin sunat. Kalian udah nonton di podcast gue, langsung lihat nih di berita temen yang belum nonton. Waktu kemarin pas kesini, Rizky ada niat atau enggak untuk mau disunat atau gimana? Jadi mungkin sebenarnya aku sempat sharing kemarin di channel aku. Mungkin teman-teman juga kalau mau lihat detailnya proses kemarin aku sunat bisa lihat di channel Bliss Entertainment. Aku kemarin sunat tuh sebenarnya lebih ke pertama buat kesehatan. Terus juga teman-teman aku juga ternyata banyak yang udah pada sunat, walaupun aku kan basically aku dari keluarga yang memang notabene dari Kristiani, terus juga Chinese juga gitu kan. Dan dari kecil aku dari SD sampai kuliah di sekolah Katolik, jadi kayaknya dulu tuh kayak sunat tuh kayak masih jarang banget gitu loh di lingkungan aku, di keluarga aku juga. Tapi karena aku sekarang pas udah dewasa, tentang ngobrol-ngobrol teman aku yang Kristiani dan juga Chinese juga pada disunat, aku pikir ya berarti emang perlu gitu kan disunat gitu kan buat kesehatan. Tindakan kesehatan benar. Iya, terus akhirnya aku sebenarnya udah mau daftar sunat tuh dari, aku kan sunat tahun lalu ya dok ya, 2020 ya? Iya, tahun lalu. Iya, dari 2019 tuh aku udah niat mau sunat, aku udah sempat nanya-nanya gitu kan beberapa rumah-rumah sunat gitu kan. Cuman kayak masih ada perasaan, takut tapi kan gue malu ya, nanti kan kalau gue nanti ketemu sama orang-orang, ketemu sama klien atau gitu-gitu, gue nanti jalannya pincang-pincang. Bayangan aku kan kalau habis sunat pasti selalu gitu kan. Ya udah deh, akhirnya pada saat pandemi gabut gitu kan nonton konten YouTube, lihat Marcel disunat, Marcel Widianto. Ya, kebetulan aku kenal Marcel kan, aku lihat dia disunat, terus disunat di rumah sunat Mahdian. Ya udah deh, kayaknya gue di rumah sunat Mahdian aja kayaknya aman gitu kan, dengan metode gun stapler dia kalau nggak salah gitu kan. Pakai gun stapler lebih aman. Iya nih, kayak gini nih produknya. Terus ya udah, akhirnya aku coba beraniin diri. Kebetulan nggak ada kerjaan juga, aku pikir juga pada saat nanti disunat juga kalau kenapa-napa juga kan gue jarang keluar-keluar juga, ada orang yang tahu, dan aku nggak bilang sama siapapun. Termasuk mama aku aja baru tahu H-1 sampai dia bilang, "Ki, lu kayak apa mau sunat, emang mau pindah agama?" Orang pasti pikirnya gitu kan. Iya. Bener nggak sih? Dari agama lain kan belum tentu sunat itu harus dari kecil. Iya, rata orang kan sunat dari, kalau dari muslim memang dari kecil kan. Iya, muslim kecil benar. Gitu, makanya, tapi aku mau nanya sama dokter deh, sebenarnya ada terlambat nggak sih buat sunat? Karena aku kan kemarin baru sunat umur 30 kan. Iya, Kadang malu deh gue. Kalau dalam tindakan sunat untuk dewasa, nggak ada kata terlambat. Oke. Bahkan ada yang udah umur 70 kemarin ada juga. Serius umur 70 tahun? 70 tahun. Itu pun bisa dilakukan karena yang kita lakukan tindakan sunat ini kan untuk mengambil bagian kulitnya aja. Jadi bukan tindakan operasi yang besar yang perlu ke meja operasi yang di rumah sakit segala macam. Jadi tindakannya cuma mengambil kulitnya aja. Jadi untuk usia berapapun nggak masalah. Tapi dok, nih jadi gue yang nanya, ini maaf ya, ini podcastnya dokter tapi gue juga kepo sih sebenarnya. Silahkan. Tapi pernah ada pengalaman nggak yang disunat dewasa terus kenapa-kenapa, entar ada yang hilang semuanya gitu? Karena orang nanya sama gue, "Ki, lu disunat dewasa lu nggak takut? Lu kan nanti pasti kan itu kan nggak cempang keringnya lama, kalau anak kecil kan cepet kering bla bla bla, atau mungkin disunat dewasa ada yang kenapa, pernah nggak?" Ada yang dewasa itu udah pernah dilakukan tindakan. Awalnya sih dia merasa karena udah saya yakinkan ini nggak ada rasa sakit karena udah pakai tindakan dengan pembiusan yang tanpa jarum, jadi dia udah percaya dan nggak merasa sakit juga. Tapi dia terlalu pede dan semangat gitu, akhirnya
dok apa hari pertama ini langsung kerja boleh? Kan saya bilang, jangan dulu karena rata-rata hari pertama itu memang masih ada trauma dan rasa sakit itu kan sensitif dari bagian pengambilan itu masih berasa meskipun udah dikasih obat anti nyeri. Nah, tapi karena dia semangat bilang, ya udah saya langsung kerja aja ya dok, hampir lompat-lompat. Agak ekstrim ya guys ini. Saya juga lagi bingung aja, maksudnya kok bisa gitu nih, semangat banget sampai ya udah saya bilang terserah, yang penting kalau bagus istirahat. Satu hari pertama tindakan itu. Hanya sampai ke depan dia pas mau pembayaran langsung minta tambah lagi dok obat-obat ininya karena merasa sakit akhirnya di situ karena dia terlalu banyak bergerak. Harusnya hari pertama itu enggak. Itu yang jadi saya agak lucu aja gitu, orangnya terlalu semangat jadi nggak merasa itu ada efeknya. Sebenarnya sih pertama memang pasti ada efek, cuman kalau kita terangkan supaya istirahat nanti dia akan beradaptasi. Oke, iya, tapi aku juga kemarin juga pas disunat tuh bener-bener nggak ngerasa apa, ini beneran gue nggak peres ya. Jadi kemarin pada saat disunat tuh nggak ngerasa apa-apa, nggak tahu tiba-tiba udah hilang aja. Terus tapi ngerasa sakitnya memang kurang lebih sejam abis itu, mungkin obat biusnya hilang. Obat biusnya tuh. Iya. Tapi cuma setengah jam dok, cuma sebentar, serius. Abis itu benar-benar nggak sakit sama sekali. Iya, karena yang dilakukan itu kan pengambilan cuma kulitnya aja. Dan rasa yang sensitifnya aja itu yang dari kepala yang baru terbuka. Itu semua dewasa, anak semua akan mengalami itu hari pertama aja. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Iya. Itu yang bikin yang pengalaman yang kemarin itu yang saya lucu aja, kok orang semangat banget. Tapi emang sih maksudnya, jadi kemarin nih ya, gue sunat pakai ini nih, gun stapler ya dok ya? Iya benar. Dia pakai gun stapler ini, aku agak mes sih dok sebenarnya hasilnya rapi gitu. Karena kan aku jujur aku habis disunat itu banyak banget yang aku sebenarnya nggak sharing nggak apa di apapun, cuma aku berani posting di YouTube aku aja kurang lebih 2 minggu setelah sunat deh. Habis itu orang banyak yang chat aku. Emang hasilnya rapi ya kalau pakai ini, karena mereka pengalaman yang pada disunat waktu kecil rata-rata ada yang setengah kebukanya kan, maksudnya bukan setengah kebukanya, maksudnya kurang pas, nggak pas gitu kan, gitu ada yang bentuknya begitu dan putus berlebihan kulitnya gitu ya. Iya, dan aku ngerasa pakai dengan si gun stapler ini bagus aja gitu, jadi gue lebih pede aja. Dan tindakannya pun nggak lama kan. Iya. Karena alat gun stapler ini yang dikeluarkan dari Dr. Mahdian, Rumah Sunat Dr. Mahdian ini lebih praktis. Dia cuma berupa kayak pistol gitu, senjata. Nah ini masukin ke kulupnya itu, jadi langsung terpasang dengan presisi. Jadi nggak kulit yang itu yang keambil kulupnya itu pas dengan kulup dari cupnya ini. Iya. Nah ini begitu terpasang di cupnya, jadi baru kulupnya itu terpasang, dimasukkan dan lebih rapih jadinya. Oke. Dan ini tindakan kan cuma semenit kan, waktu Cepet banget. kita 1 tahun lalu dengan gun stapler ini tidak menimbulkan perdarahan, enggak kan, dan tanpa perlu jahitan yang lama. Cukup 1 menit tindakan selesai, langsung dibuka sudah rapih. Dan tidak perlu lagi untuk menunggu hasil pemulihan segala macam, langsung pakai celana kan. Bener. Waktu kemarin. Aku kemarin kurang lebih 3 hari ya lepas perban ya, balik lagi. Betul. Kan. Tapi aku kemarin dok selama 3 hari itu aku benar-benar ikutin saran dokter yang katanya nggak boleh banyak gerak. Aku kebetulan rumah aku kan kamar aku di lantai 2. Aku sampai turun tangga aja aku nggak loh. Karena aku takut, benar-benar setakut itu gitu loh. Tapi memang bener-bener yang saran dari dokter emang bener-bener jadi hasilnya pun rapi, nggak ada pendarahan sama sekali, nggak ada. Terus juga rasa sakitnya nyaris nggak ada. Cuma yang ditakutin itu doang dok. Kalau pagi kan kita cowok-cowok pasti ada namanya ereksi ya dok ya. Jadi aku sih bener-bener tiap pagi tuh kebangun terus, tapi takut nanti tiba-tiba gue ereksi anjir, nanti stapler gue lepas nanti berdarah segala macam. Itu sih yang gue takutin sebenarnya. Tapi dokter tuh nyaranin kalau nggak salah disuruh banyak minum air putih kan? Banyak minum air putih karena tindakan setelah pakai gun stapler itu, staplernya kan masih ada. Jadi perbannya itu nggak boleh
dibuka dulu karena itu untuk mengetatkan perdarahan pembuluh darah, bukan perdarahan, pembuluh darahnya biar nggak melebar. Nah itu yang nggak boleh kena air. Makanya kita sarankan jangan diapa-apain dulu, jangan ereksi yang berlebihan, termasuk pagi hari. Makanya tindakannya itu dengan edukasi supaya nggak minum minuman yang mengandung alkohol dan banyak minum malam supaya pagi hari ereksi akan berkurang. Jadi kencing mulu kan? Betul. Karena kencing mulu. Ini tips loh, teman-teman. Jadi jangan pernah takut buat sunat. Juga ini tips, gue kasih tau juga, gue kemarin nggak di-endorse ya. Jadi ini beneran. Bener kan dok? Aku nggak di-endorse kan, emang aku bener-bener niat mau sunat. Terus aku tiba-tiba pas itu pengen bikin konten aja, ternyata penontonnya banyak, lumayan jadi AdSense buat gue. Nah itu juga saran dari saya kan ya, waktu pertama awal nggak mau melakukan konten. Oh iya, pas di sunat gue nggak berani karena orang gue bener-bener keep silent sama semua teman-teman, gak ada yang gue kasih tahu. Gue bilang kan gue udah bilang sama editor gue udah datang sebenarnya, gue bilang dok, gue nanti mati nggak ya? Gue takut mati habis disunat. Dan waktu awal juga pemakaian ini kan nggak pakai jarum suntik. Nah kita alat. Oh ini dia jarum suntiknya ya? Alat yang ini kita. Gue kemarin nggak berani lihat loh dok. Pas ini makanya baru lihat sekarang nih beneran. Terus? Nah, ini alat kita ini Comfort In namanya. Comfort In ini akan membuat pengganti jarum suntik itu. Oke. Jadi dia ini kayak pegas yang sering dipakai di dokter gigi juga pakai nih untuk semprotannya. Jadi pakai semprot. Jadi begitu alatnya masuk disemprot di pinggiran di kulupnya itu. Nah ini tindakan anestesi ini yang bikin lebih nyaman. Makanya Mas Rizky nggak merasa sakit sama sekali kemarin. Kayak disentil rasanya? Iya, rasanya kayak sentil-sentil gitu alat kita itu. Makanya lebih bagus tindakan kita lebih cepat dan apa yang dibayangkan Mas Rizky itu kalau sunat dewasa itu kayaknya menyeramkan atau masuk ke rumah sakit yang harus lama tindakannya itu nggak seperti yang dibayangkan kan. Iya bener. Jadi bener, gue kasih tahu bener-bener nih buat teman-teman penonton di Rumah Sunat Mahdian ini, gue bener-bener nggak seserem yang kayak maksudnya nggak kebayangan gue kan kayak lu akan, aduh ini ada dokter-dokter yang gimana-gimana, terus akhirnya ada perawatan yang ekstrim dijahit atau apalah segala macam, itu bener-bener nggak ada. Ini kita kayak main-main jadi. Tapi hasilnya bener gitu loh, kayak main-main doang. Ini kayak tadi pistol-pistolan apa segala macam. Cuma hasilnya bener, terus juga bentuknya bagus. Dan yang paling penting, dokternya ini komunikasinya enak. Jadi yang bikin gue nyaman tuh itu. Karena aku sering chat sama dokter, dok ini tiba-tiba kenapa ini begini kan mau jawab. Karena kan pengalaman gue kalau gue ke dokter, bukan ini gimana, kadang-kadang ada beberapa dokter mungkin yang sibuk juga kan. Jadi kayak nggak ada respon atau apa gitu kan. Tapi kalau dengan di Rumah Sunat Mahdian ini, kalau pengalaman gue dan dokter Muhammad Hussein ini, ada selalu tanggapan, respon positif. Thank you loh dok. Nah, setelah disunat itu pengalaman di rumah apa yang dialami? Apa ada saudara atau seminggu apa 2 minggu lebih tepatnya, pada satu si tapernya udah lepas semua 2 minggu kan kurang lebih kan. Aku udah berani itu ngepost di Instagram aku, terus akhirnya aku posting di YouTube aku gitu kan. Jadi karena aku pikir orang gua nggak ngerasa apa-apa, terus hasilnya juga bagus, terus juga ya maksudnya secara kita jadinya pipisnya juga nggak repot gitu kan. Karena dulu kan maksudnya kalau kita masih berkulup kan agak ribet ya bersihinnya. Jadi ya udah, aku sih lebih pede aja, kayak aku posting di YouTube juga aku posting. Tapi banyak yang juga yang bully dok. Jadi yang namanya netizen kan, maksudnya banyak banget yang DM juga, lu udah gede lu baru disunat lu inilah ini itu gitu kan. Sampai ada beberapa sih yang bisa aku balas karena aku bilang ya aku secara agama memang nggak diwajibkan gitu kan. Jadi aku baru sunat di dewasa, dan aku malah menyarankan ke teman-teman itu, tapi nggak harus malu kok disunat di dewasa, nggak ada yang kata terlambat kalau kita buat kesehatan juga. Benar nggak sih dok? Benar. Karena sunat dewasa itu untuk manfaatnya besar sekali, untuk bisa membuat kulupnya itu nggak ada kotoran lagi yang ngendap, dan bisa meningkatkan efektivitas untuk kalau mau menikah, seksualitasnya bisa lebih bertambah. Ngaruh ya dok, bener ya? Ngaruh, karena kan sensitivitas kan udah terbuka kan. Dia udah siap nikah bisa langsung. Nah, terus kedua tidak menimbulkan gejala nanti kanker serviks pasangan. Pasangan, dan
penyakit kanker yang lain juga bisa. Kanker penis mungkin ya? Kanker penis dan lain-lain. Nah itu fungsi dan manfaat sunat dewasa ini. Mas Rizky, pengalaman pelayanan dari rumah sunat Dr. Mahdian selama Mas Rizky di hitan di rumah sunat Dr. Mahdian ini apa aja yang? Aku sih puas ya. Aku basic. Ini nggak di-endorse lagi ya? Nggak, ini beneran. Jadi emang aku puas karena gini. Tadi yang pertama tadi aku dijelasin ke dokter. Iya. Aku pada saat ada keluhan aku bisa langsung chat ke dokter, terus dapat tanggapannya juga baik gitu kan. Kadang dok, kok gue sakit ya pas itu loh, maksudnya pada saat udah lepas perban terus pada saat ereksi kan kayak si stepper itu ada ngerasa kayak nggak enak. Gue harus gimana, dokter ngasih penjelasan gitu kan, harus ini itu satu. Terus juga di sananya di rumah sunatnya sendiri juga itu SOP-nya rapi sekali gitu kan. Terus dengan yang prokesnya ketat. Terus udah gitu pelayanan kita juga kayak diingetin gitu, kayak Mas jangan lupa ya besok kita jadwal buka perban bla 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 gitu kan. Jadi aku sih pribadi puas banget. Terus juga yang paling penting hasilnya rapi. Maksudnya karena kalau aku pribadi gini loh, aku dalam hal apapun bukan aku sombong ya, bener, maksudnya harga menurut aku nomor kesekian, tapi yang penting kita sehat, hasilnya bagus, itu paling penting menurut aku ya. Jadi aku sih totality kalau kasih penilaiannya 90 lah buat Rumah Sunat Mahdian. Oke.